pertanyaan saya, apakah dia datang kepada Bani Israel ataukah memang dia Bani Israel? Ya, dia juga termasuk Bani Israel. Dia keturunan daripada Nabi Yakub. Oh ya, itu berarti di Islam sendiri mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah orang Israel. Dia dari Bani Israel. Dia dari Bani Yakub. Dari Bani Israel artinya dia berasal dari orang Israel. Itu Iya, betul. mesti mengakui. Iya, Ya, emang kan? kenapa? Emang kenapa? Iya, saya hanya ingin pastikan bahwa Muslim itu. juga mengakui. Ya, Nabi betul. Musa itu orang Nah, Israel. sekarang itu adalah nabi kami. Apakah itu juga nabinya Kristen? Oh, you tidak memahami kekristenan dengan benar. Jangan gitu. Pertanyaan saya, apakah itu juga adalah nabinya Kristen? Oh, sabar dulu, you tidak memahami kekristenan. Kenapa dengan Anda benar. tidak bisa ditanya? Anda hanya bisa bertanya. Ya, sebentar, Saya tanya, apakah sebentar. Nabi Musa itu, Sebentar. dengarkan, apakah Nabi Musa itu juga adalah nabinya Kristen? Sabar, Bukan. sabar. Kok sabar? Nabi Musa itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu kitabnya Yahudi. Dengarkan, itu nabinya orang Yahudi. Itu ada dalam kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya, apakah itu juga kitabnya orang Kristen? Kitabnya Yahudi itu menjadi bagian dari kitabnya orang Kristen. Ya, Sebab karena Kristen orang merampok, Kristen mengambil perjanjian secara lama dan tidak sah perjanjian kitabnya baru. orang. Oh, Kalian tidak Kristen bisa. mengambil kitabnya Tidak orang bisa, Yahudi. nggak bisa. Orang Kristen saudaraku, itu lahir, Kristen saudaraku, itu lahir dalam saudaraku, lingkungan. Kristen itu adalah ajaran bidat yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Pahami itu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, bahwa imani saja. Kekristenan itu lahir dalam lingkungan Yahudi. Dari lingkungan memalukan. Dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu, Bung. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Roma Yunani. Ada? Jawab. Tidak ada. Ingat, kitab yang diturunkan Allah kepada siapapun itu menjadi hak orang yang Jangan gitu caranya. Kalau kamu statusnya belajar, jangan sok tahu. Kalau mau belajar tentang Kristen, tanya saya. Oke? Kalau cuma status belajar, cuma mau tahu-tahu, jangan membantah. Kitabnya orang Yahudi itu spesialis untuk orang Yahudi. Pahami itu dulu. Ulangan 33 nomor 4. Kristen Muslim, Yahudi itu agama Semit. Kristen? Yang berakar pada Abraham. Kristen agama apa? Semut. Pagan. Kristen agama semut. Agama itu masuk dalam rumpun Semit. Di mana? Siapa yang mengajarkan Kristen masuk agama Semit? Siapa? Kamu nggak ngerti sejarah Abraham atau gimana? Abraham tidak pernah mengajarkan umatnya, keturunannya untuk membatalkan sunat. Oh iya benar. Iya. Benar. Terus Kristen? Ya, ada orang-orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Ada orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Kalau orang Ortodoks itu bersunat, berarti dia mengingkari kitabnya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tunggu. Dengarkan saya bernarasi 1 menit. Habis itu kamu tanggapi. Boleh. Agama Kristen ini bukan agama para nabi. Agama Kristen ini adalah agama Romawi, agama Yunani yang diajarkan oleh Paulus di Antioquia. Di situ dikatakan setahun mereka bersama dengan murid-murid Paulus disebut pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud adalah Yesus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah Kristus. Jadi Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Sabar, 1 menit saya minta. Tidak ada kata adalah di situ. Sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. Oh, tidak ada. Anda malu nanti kalau saya suruh tampilkan original teksnya. Anda malu nanti. Silakan. Anda mengutip dari mana? Original teks kitab Anda mengatakan, Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus.
mengikuti teladan Tidak Kristus. ada Kamu kata kasih mengikuti. Tidak Nggak- ada nggak kata bisa. mengikuti. Kamu dari mana? Itu berarti kamu memotong. Mari kita tampilkan original teksnya, boleh? Kan originalnya yang mana? Kamu pakai translasi mana dulu? Terlalu banyak translasi Alkitab. Manuskrip Jadi kalau kamu pakai tertuamu translasi pun Alkitab, mengatakan itu. Dinda Kores boleh tampilkan biar orang ini belajar. Sambil kita menunggu ya. Jadi yang Anda harus pahami, Kristen pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Oke? Oh, Jadi kamu agama bukan Kristen salah, ini kamu adalah kamu agama sedang yang ngomong- didirikan kamu oleh sedang Paulus, kebenaran yang Alkitab. diberikan Kamu kepada sedang Romawi salah. dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Pak Jadi Paulus, Kristen itu adalah agama di luar daripada agama para nabi. Pahami dulu. Paulus sendiri, kalau kamu bisa baca Di mana Gurunda? Kitab Rasul itu, 1 dia Korintus 11 berjumpa nomor dengan 1 yang sering kita bawa. dan pengenalannya akan Kristus itulah yang Oke. membuat dia menjadi seorang rasul. Apa pula rasul? Rasul iya. dari mana Paulus sih? Oh, kamu punya pemahaman Muslim, saya terima. Ah, tada, ini udah keluar Jangan sampai 1 saya Korintus tanya kamu 11 nomor tentang 1. agamamu, Bung. Hmm? Jangan sampai saya tanya. Mimetai, Tuh. jiplaklah aku. Jiplaklah aku Hmm. sebagaimana Kaigo Kristo. Aku juga Kristus. Nggak bisa. Itu translation. Kamu pikir saya nggak belajar bahasa Yunani? Aku mengikuti teladan Kristus itu ada tanda-tanda. Kamu belajar Yunani dari mana? Kamu cuma Nah, comot-comot. sekarang Waduh. mana tunjukkan kata pengikut di situ mana? Nggak bisa. Kamu harus belajar bahasa Yunani yang lebih tinggi. Ini kan Oke, coba gua tanya ya, gua tanya nih, 3 detik aja, 3 detik lo mesti jawab, 5 detik lah. Ada berapa kasus kata benda dalam Yunani? 1, ada kasus 2, akusatif, ada kasus datif, 3, ada kasus genetik. 4, itu ada 5. ada kasus. ada berapa? Aduh, Anda udah telat, Mbak Ibre. Ada 3, ada Udahlah. Udah. Wah, cuma 3. Salah jawabannya. Udahlah. Jangan mulai lah, Bre. Jangan mulai lah, Bre. Oke. Coba. Kalau misalnya gua tanya gini, Hologomenos Kristos itu ada di mana? Di dalam Alkitab yang 1, menyebut Logos Tuhan, 2. firman, ya itu ada dalam Enggak, Alkitab. bukan. Ah, kan gua bilang Logomenos, bukan Logos. Logomenos yang gua bilang. Logos. Hologomenos. 1, Siap. 2, Apa maksudnya? 3, 4, Siapa? 5. Kan udahlah, Bre, jangan maksain, Bre, jangan maksain. Lanjut, Guru dah. Ya, jadi yang disebut Kristen pertama kali itu adalah pengikut Paulus Kristus. Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. Oke? Catat itu baik-baik. Jangan sombong. Kalau ilmu masih cetek, jangan sombong seakan-akan Anda pintar tapi cetek ilmunya. Kasihan. Nah, sekarang begini, kalau begitu Orang yang ingin tunjukkan, menjatuhkan orang buka itu, kamera, hati-hati, buka kamera hati-hati. Anda, tunjukkan dalilnya di mana di situ dikatakan 1 Korintus 11 nomor 1 bahwa dia Paulus ini juga adalah pengikut Yesus Kristus. Di mana tuh tertulis? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu baca di kitab Kisah Para Rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Kristus. Nah, Paulus bilang bahwa pengenalanku akan Kristus membuat aku meninggalkan segala sesuatu. Itu untuk Dulu yang jemaat menganggap- mingguan mungkin bisa kamu kibulin sama saya. Ya Enggak. sudah. Kalau kamu Oke, ya. mau percaya atau tidak bukan urusan saya juga toh. Loh, bukan masalah percaya atau tidak. Ini masalah kamu kibul. Kamu ngibul. Dari Kau tadi ingin kamu menipu kibul, kami di saya sini. nggak ada masalah. Sangat disayangkan, tidak ada orang Islam apalagi apologet api yang Anda bisa tipu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Iya, terserah kamu lah. Nah, bukan terserah saya, itu pengakuan Paulus sendiri. Kemudian kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Oke? Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada keturunan Israel, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain.
Catat baik-baik itu. Ini Kristen siapa? Kristen ini adalah bidat yang mengambil terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya supaya ajaran-ajaran paganisme yang dianut oleh kekaisaran Romawi dari sejak nenek moyang mereka itu punya legalitas. Seakan-akan bahwa perjanjian baru ini adalah perjanjian Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Padahal itu hoaks. Tidak ada satupun data di dalam perjanjian barunya orang Kristen di mana pengarang-pengarang kitab itu menuliskan untuk orang Yahudi. Itu nggak ada. Semuanya dituliskan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Ataupun kemudian ditujukan kepada orang Yahudi, itu adalah orang Yahudi yang sudah meninggalkan Ibrani, bahasa sakral kitab suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda pede dengan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabinya orang Kristen. No. Ya sekarang kamu juga ngerti bahwa memang kekristenan itu bukan Yahudi. Ya emang. Bukan Yahudi. Lalu Kristen ini dari mana? Ya Kristen itu berakar pada kepercayaan kepada Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya itu yang percaya pertama kali Yesus itu anak Maria itu Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin? Kamu baca lagi silsilah Yesus dengan benar di kitab Matius. Ya, Silsilah bahwa Yesus. Apa hubungannya? Kalau ditanya itu Ya. dijawab Tondo, Dok. Apa hubungannya silsilah Yesus ya? Oh iya, Dengan kan kamu Kristen. mau tahu Apa tentang hubungannya? Yesus itu Silsilah Tuhan. Yesus dan Kristen itu apa hubungannya? Kan kamu mau tahu kenapa Yesus disebut Tuhan? Bacalah di kitab Matius disebut bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, di dalam keesaan Allah yang dipercayai orang Kristen, saya cuma bilang iman Kristen, ya, saya tidak menyinggung apa-apa, bahwa keesaan Allah itu adalah trinitas, keesaan di dalam pribadi yang tunggal tapi jamak. Nah ini memang tidak mudah untuk dipahami dengan pemikiran Karena tidak masuk akal. Karena tidak Iya. masuk akal. Kalau Kenapa misalnya tidak masuk memang akal? luar logika. Karena Tuhannya orang Yahudi itu adalah tauhid, Tuhannya orang Roma itu adalah trinitas, digabungkan, makanya tidak masuk akal. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhannya siapa yang menjadi Yesus? Tuhannya siapa yang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. nggak ada Tuhan Yahudi atau Tuhan Romawi. Allah yang Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Di mana? Di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia itu di mana tertulis? Saya udah bilang ketuhanan Yesus itu tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab Yahudi. Kamu cari Ya, berarti yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya Romawi. Oke? Selesai kita di situ ya. Memang ini sudah menjadi perkembangan dari dulu. Saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti ini dari dulu lah menjadi bagian daripada perbincangan. Tapi nggak ada masalah juga buat saya orang mau mengakui Yesus Tuhan atau tidak, no problem. Ya, memang nggak ada masalah bagi Anda. Ini kita sedang berdiskusi lintas agama. Pertanggungjawabkan iman saudara, bukan menyerah kayak begitu. Yang perlu Anda sadari di sini adalah agama Anda itu adalah agama syiar. Ketika Anda tampil sebagai pemateri mewakili agama saudara, saudara harus menguasai materinya. Ditanya, Tuhannya siapa yang nuzul menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nggak ada Tuhan Yahudi, nggak ada Tuhannya orang Kristen. Ya, Kan Yesus itu manusia. Apakah Anda akui Tuhan Anda manusia? Dia manusia dan Allah yang sesungguhnya. Nah, Allah ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen kok ngambil Tuhannya nama Allah? Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya? Sebutan Allah itu untuk semua yang dapat disembah sebagai yang maha kuasa kok. Itu sebutan umum. Nenek Mukiper dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Anda dapatkan ilmu dari mana?
baca keagamaan itu banyak ditulis kok. Loh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Yahudi kah yang nuzul menginkarnasi menjadi manusia, atau Tuhan kepercayaan Romawi kah yang mereka menyembah dewa-dewa yang menjadi Yesus menjadi manusia, atau siapa? Kalau Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mungkin jadi manusia. Nah, lalu kandidatnya siapa? Dewanya Romawi. Betul? Enggak ada itu. Kamu cuma itu asumsimu. Bang Juan, Kok asumsi pula? Silakan. apa bisa saya menambahkan begitu ya? Iya, silakan Anda bantu saudara Mos. Dia sudah ngos-ngos. Oh, iya, Silakan. baik. Baik. Oke. Yang pertama, menurut saya, Pak Immanuel gedein dikit suaranya dong. oke. Yang pertama, Bang Juma harus memahami bahwa kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Yes, Kekristenan memang bukan mantap. ajaran Yahudi. Tetapi tokoh-tokoh kekristenan itu Bang Juma harus tahu, harus mengakui juga bahwa mereka berasal dari Yahudi juga. Yesus keturunan Yahudi. Semua para murid itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua. Nah, itu yang nggak bisa dilupakan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus, berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, itu bukan begitu, Bang Juma. Karena kekristenan itu sudah ada jauh sebelum Paulus ada. Nah, ketika Yesus sudah mati kan, sudah naik ke surga, nah kemudian barulah para murid itu mulai memberitakan tentang kabar baik itu. Dan di dalam kisah para rasul itu kita bisa melihat, Abang, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Ketika Petrus mulai berkhotbah di dalam kisah para rasul pasal 3 itu, ketika dalam kisah 3 ayat 11 itu khotbah Petrus diserambi Salomo. Itu di situ jelas sekali bahwa Petrus menceritakan tentang apa yang ajaran yang telah dibawa oleh Yesus. Kalau saya coba mengutipnya di dalam kisah para rasul 3, kisah 3 ayat yang ke... Saya boleh baca, Bang, ya? Iya, silakan. Kisah 3 ayat 11 itu tentang khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Nah, jadi ini ditujukan kepada orang Israel. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Jadi jelas, Abang, bahwa kekristenan itu bukan dari Romawi. Karena jelas sendiri bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus, pemimpin tertinggi Romawi, yang notabene memang mereka beragama kepercayaan dewa-dewa. Nah, ini yang perlu dilihat dari kacamata Alkitab ya, Bang ya. Demikian ia pemimpin saya lanjutkan ya, saya singkatkan. Ayat 18, "Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Nah, dari ayat ini, Abang, jelas kita mendapat satu informasi dari Alkitab bahwa kekristenan itu bukan milik Romawi. Karena tadi Petrus berbicara kepada orang-orang Israel dan itu yang dia ajarkan itulah ajaran Kristus, ajaran Yesus, Mesias itu. Nah, mengapa saya katakan bahwa Kristen sudah ada sebelum Paulus? Karena dalam kisah para rasul, dalam kisah pasal 8 itu baru di sana, bukan kisah 8, kisah 9, di situ baru Saulus bertobat.
dalam kisah 9 itu. Kisah TikTok ngantuk. Kisah 9 itu tentang bagaimana tobat ketika dalam perjalanan dia menuju Damsik. Ayat yang ketiga, kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Bung. Tuhan? Katanya. Saudara Immanuel, mohon maaf saya Iya. potong. Cerita yang Anda narasikan ini adalah cerita yang dihadiahkan kepada Romawi, bukan kepada Abang. Yahudi. Loh, tadi Kisah para rasul itu diceritakan untuk Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi. Makanya Abang saya harus bertanya tahu. kepada Bang saudara, Yesus itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi Tuhannya Romawi? kita jangan ke situ dulu Bang Juma. Loh, Kita bahas tidak dulu. bisa. Enggak. Anda ketika menarasikan Petrus, murid-murid Yesus, Abang. mereka adalah murid yang taat. Mereka menerima pesan dari Yesus. Yesus Abang. berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bang Juma. Setia enggak muridnya ini? Kekristenan, cikal bakal kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka yang memang dari Oh, keturunan nggak Yahudi. bisa, nggak bisa. Kristen Bisa itu dilepaskan adalah begitu, agama Abang. yang dibentuk di luar Yahudi, tapi mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta sebagai pelengkap penderita. Tidak didirikan kemudian sebagai sebuah keyakinan resmi yang berdasarkan kitabnya para nabi, tidak. Makanya ada disebut perjanjian baru, Abang. kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Anda harus percaya bahwasanya kepercayaan bangsa Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Resminya di abad keempat, ketiga, tahun 378 sekian. Barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu, Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda. Tidak sama. Betul, memang tidak sama, Abang. Nah, Memang kalau tidak begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, Abang harus tahu yang membawa tentang apa ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak Salah. bersunat? Di mana? Abang, Di mana Yesus mengajarkan untuk lari membatalkan ke hukum situ, Taurat? Itu di mana? Kalau Abang larinya ke situ, berarti Abang nggak paham. Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk Abang. masuk ke gereja? Di mana? Kekristenan itu muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang menyembah Tidak Yesus? ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, Abang. Abang harus tahu dulu. Lalu ceritanya penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? ini. Abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapak. Setan juga berasal dari Bapak. Alam semesta ini juga berasal dari Bapak. Malaikat juga berasal dari Bapak. Lucifer banyak juga kan berasal dari dalam- Bapak. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Abang, dalam cerita Alkitab itu ada banyak penyembahan yang diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya artinya Anda adalah pengikut. Dengar. Abang, Berarti dengar Anda dulu. adalah pengikut Abang. penyembah Yesus. Siapa? Abang. Siapa di antaranya yang menyembah Yesus? Sebutkan. Satu. Abang harus tahu dalam budaya Yahudi. Ketika Enggak usah ajarin saya. Saya yang harus dulu. ngajarin Anda. Loh, kok begitu? Terbalik Lah, dong. apa yang dari Abang, budaya Yahudi apa? Bang, dalam budaya Yahudi itu, ketika seseorang itu mengatakan dia dari Allah atau apa, itu merupakan suatu penghujatan. Nah, tetapi
Ketika para murid itu memberikan penyembahan kepada Yesus, dia tidak pernah menolak itu, Abang. Oke, Dia tidak pernah siapa mengatakan- yang Anda sebut menyembah Yesus siapa? Para murid Thomas mengatakan Siapa "Tuhanku, murid ya Yesus Allahku." yang menyembah Yesus siapa? Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Yesus tidak. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Jelas semua. Yesus tidak menolak penyembahan. Mesias itu iman. apa? Engkau adalah Yang Mesias. diberikan Terus oleh Mesias itu apa murid-muridnya, bagi Abang. Petrus? Bung, kita diskusi, Bung. Jangan ceramah, jangan kayak orang gila bicara ceramah, sendiri. Saya tanya, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Ini yang sedikit saya beri masukan kepada Bang Juma. Aduh, supaya berikan masukan. Abang harus lebih banyak lebay. belajar. Gimana bisa Jangan kemudian memaksakan Anda asumsi mengajarkan Abang. ikan berenang? Saya tanya sama saudara, Abang- menurut Petrus Mesias itu Abang apa? Salah Abang. Salah. Menurut memaksakan Petrus, dengarkan. bersama. Menurut Petrus yang adalah orang Yahudi, Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat, Abang. Hai. Siapa? Ini Parah. apa ya namanya? Kalau sudah Buta pakai Yunani otak ini. ini. Mesias penyelamat buta Yunani ini. Penyelamat itu siapa? Menurut Abang, penyelamat itu siapa? Baca Hakim 3, Hakim 39, Hakim 3:15, Hakim 3:31. Penyelamat Apa itu maksud penyelamat itu? damkar, sar. Itu salah. Itu pikiran Bang Juma yang nggak pas. Apa? Salah enggak? Salah tidak? Udah, Ada Bang Juma. kebakaran. Siapa jadi penyelamat ketika ada kebakaran? Jangan memaksakan, dan saya pun tidak mau memaksakan. Makanya pikiran pakai Bang Juma ilmu. itu. Pakai ilmu Jadi dong. tidak ada. Saya Mesias kasih itu masukan. apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Itu dulu. Bang Juma banyak edukasi aja ke teman-teman. Sekarang saya tanya sama Immanuel, Bang Juma ya. Mesias Bang Juma. itu Bang Juma, saya manusia rasa atau cukup. Tuhan? Bang Juma, saya rasa cukup diskusi kita, karena kalau dibawa lebih pun kayaknya nggak bertolak belakang sekali. Dan Oh, nggak bisa. memaksakan. Kamu nggak bisa lolos di hadapan saya, Saran- Bung. Kalau mau saran berdiskusi saya- tentang saran- kekristenan, saya saran lebih saya paham kepada daripada Bang Anda. Juma. Anda menjadi Kristen hanya berdasarkan doktrin Tidak. dan dogma, bukan berdasarkan ilmu. Saya tanya, apa Mesias itu? Itu Tuhan atau asumsi manusia? Bang. Eh, Itu asumsi Bang Juma yang begitu Mesias ya, itu Bang Tuhan Juma. atau manusia? Nggak boleh begitu. Dalam Mesias apologetik itu Bang Tuhan Juma, yang diurapi atau manusia yang diurapi? seorang apologet itu Jawab. pasti dia punya kaidahnya. Ilmumu itu cocok di gereja, Bung. Ilmumu itu cocok di gereja. Jangan di sini, jangan di sini. Memalukan Kristen. Memalukan Kristen yang lain. Jangan di sini, jangan di sini saya katakan, jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini, jangan. Jangan di sini. Kalau Anda ingin mendoktrin, mau jualan obat, jangan di sini. Di gereja. Di sini bukan tempatnya doktrin dan dogma. Di sini tempatnya orang berakal. Paham? Saya turun. Silakan turun. Saya turun. Nggak cocok. Terima Doktrin kasih. dogma Terima itu nggak kasih. cocok di sini. Ya. Saya tanya, Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Apa jawabannya? Edukasi teman-teman walap. Udah turun. Edukasi Turun. aja ya, edukasi ya. Turun. Banyak Ganti belajar namamu Juma jadi ya. terasi. Jangan pakai Immanuel. Juma Itu banyak nama belajar. orang Yahudi itu. Banyak Pakai belajar. terasi namamu ganti jadi Juma terasi. banyak belajar. Udang. Banyak belajar baik-baik. Jadi udang. Banyak belajar Otak baik-baik. udang. Pakai Baru- namamu baru- ganti otak udang. Jangan kau pakai Baru Immanuel. aja. Nggak Ini cocok. keluar apologet asli Nggak ini. cocok. Keluar aslinya. Ilmu cetek Keluar ditanya aslinya. Mesias Aslinya itu keluar loh. apa? Mesias Ini itu Juma apa? yang asli. Mesias itu apa? Nggak bisa jawab. Hah? Kenapa demikian? Karena otak sudah tertutup lemak babi. Gitu. Betul. Cobalah host Kristen yang sedikit masih waras dinaikkan. Kalau yang kayak tadi itu orang sakit jiwa. Mos. Iya, enggak, saya ngikutin- Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Taurat itu untuk Romawi. Ya, saya mengikuti diskusi-diskusimu, perbincanganmu itu tendensius. Jadi saya nggak mau menjadi Oh, tendensius. Jadi maunya saya itu ngalah terhadap doktrin dan dogma gitu. Ya. Manut terhadap penyesat gitu. tidak ada penyesatan, tidak Enggak ada penyesat di mana? Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Mesias. Loh, apa Mesias ini rupanya?
sabar. Nggak bisa dijawab. Masing-masing harus juga menghormati yang lain. Toh Nggak bisa kita kan dijawab. ini diskusi untuk Kalau diskusi ya diskusi, jangan mendoktrin. Nah itu jadi Kalau diskusi ya diskusi, Bung, jangan mendoktrin, Bung. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab Taurat, hukum Taurat itu diperuntukkan juga untuk Roma. Ada nggak dalilnya? ya, kalau kita bicara cuman seperti begitu itu tidak akan pernah. Oh, nggak bisa, Bung. Karena Nggak bisa. Di luar Yahudi, dengarkan saya. Di luar Yahudi, dengar saya. Di luar Yahudi yang pertama kali menggunakan kitabnya Yahudi itu adalah Romawi. Pertanyaannya, apakah ada memang legalitas kitabnya Yahudi itu untuk orang Roma? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Roma? Jawab. Alkitab itu bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang yang jelas begini. Kekristenan itu ya sebagai bagian daripada iman Kristen. Lanjutin. Bukan untuk orang Roma, terus untuk orang apa? Lanjutin. Kebiasaan kamu, ha? Alkitab itu Bapak nggak ngajarin kamu seperti itu. Buat orang Kristen, ya. Dan kalau kita Pakai lagi menunjuk Roma, sebutan kan kita Alkitab cuma untuk nyamar-nyamar, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, di mana dalilnya? Dengarkan. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah hukum milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya. Hukum Taurat itu untuk Roma. Kalau untuk Roma saja tidak ada, jangan mimpi Kristen Indonesia itu punya hak untuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, memang, Jawab dulu. Memang hukum Taurat itu bukan untuk orang Roma dan juga bukan untuk orang. Nah, terus kenapa ada kitabnya? Kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya agama Roma? Ya, sabar. Kalau kita bicara tentang Alkitab Perjanjian Lama, itu kan ada hukum-hukum sipil, ada hukum-hukum moral. Ya, kenapa kamu bagi-bagikan kitabnya orang? Ada hukum sipil, ada hukum moral. Kenapa Anda bagi-bagikan itu? Ini memang itu kitab kalian. Pandai-pandaian, ada hukum sipil, ada hukum moral. Ini kalian ini siapa pandai-pandaian? Sementara yang punya kitab, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Lah Anda siapa? Hukum moral. Itu sudah tidak, itu masih berlaku. Seremonial sudah nggak berlaku. Ini Anda siapa milih-milih gitu? Oh, memang itu pembagiannya di dalam bagian hukum. Ya, itu bukan di mana itu dibagi? Itu bagian yang di mana dibagi hukum-hukum itu, di mana pembagiannya, di mana? Hukum-hukum sipil kamu kan baca kitab, jadi kamu tahu lah. Iya, tunjukkan di mana ada hukum sipil, ini moral, ini seremonial, itu di mana tertulis? Lah, waktu kamu membaca seluruh bagian dari Alkitab, kamu bisa mengerti. Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Yang mana yang harus dipercaya orang berakal, Anda atau Yesus? Yesus. Bagi Kristenan, Yesus yang menjadi pusat kepercayaannya. Ya, kalau Yesus yang menjadi pusat pengajaran, berarti Anda harus mengakui hukum Taurat tidak boleh dibatalkan satu titik pun, dan itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Kalau begitu yang terjadi, berarti tidak ada lagi agama Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas kitab baru, namanya Perjanjian Baru, kitab kanonik, surah-surah Paulus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di dalam pengajaran Yesus banyak mengutip Perjanjian Lama. Ya, memang karena dia adalah penganut Taurat. Kristen bukan penganut Taurat.
Kristen adalah agama baru di luar Yahudi. Kristen adalah agama yang tidak dikenal oleh Yesus. Kitabnya Yahudi adalah kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Agama Kristen adalah agama yang di luar agama Yahudi, tidak dikenal oleh Yesus. Terus Bang boleh tanya Bang Zuma? Dikenal oleh Yesus, kamu sedang salah, Bang. Kamu sedang. Bang Zuma. nah, mana? Tunjukkan di mana datanya. Yesus berbicara mengenai kitab Lukas. Mana? Di mana datanya? Yesus berbicara mengenai kitab Filipi, Kaliki, Pepayanan, Remaneng. Mana? Di mana tertulis itu? Bang Zuma. Yesus tidak tentang Lukas, Matius dan lain-lain, karena mereka lah yang menulis tentang Yesus. Kalau saya menulis Justru tentang karena kamu, itu kan tulisannya itu kalian sebut sebagai kitab suci. Mana legalitas dari Yesus tentang kitab kalian? Ada? kamu mempertanyakan pas Bang Zuma. Ada nggak? Halo. legalitas Kristus atas aku baca di Yohanes 1:1. Apa Yohanes 1 nomor 1 apa? Apa itu apa? Jadi manusia dan diam di kita. Itu perkataan Yesus atau bukan? Oh, itu memang pernyataan dari Yohanes sebagai orang. Itu pernyataan dari Yohanes. Yohanes mengutip dari mana itu perkataan? Oh, pengalaman pribadinya dengan Yesus. Kalau kita lihat Pengalaman itu tidak ada pribadinya penutupan dengan dari Yesus. Berarti itu bukan wahyu. Karena itu adalah pengalaman pribadi, udah selesai. Berarti Apa sih kitabmu artinya tidak wahyu? pantas Wahyu disebut itu Alkitab. Kitabmu tidak cocok disebut Wahyu Alkitab. itu kan Karena yang itu. disebut Wahyu itu Alkitab itu sifatnya adalah 100% perkataan Allah. Itu baru Wahyu disebut itu Alkitab. sifatnya Makanya kitabmu itu disebut aja apokaliptik. buku-buku Itu sifatnya atau clipping pernyataan. atau Jadi surat kalau kamu kabar. bukan wahyu, kamu Jangan juga masuk salah. Alkitab, memalukan. Kamu juga salah kalau bilang itu bukan wahyu. Karena wahyu itu Loh. apa artinya wahyu? Wahyu Sekarang artinya begini. pembukaan selubung. Sekarang Pernyataan begini. Apa yang kamu pahami terkait tugas Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman dan sebagai pemberi firman? Betul? Betulkah? Ya, dia menerima kitab-kitab Yahudi sebagai bagian Kitab-kitab dari Yahudi pengajarannya, dasar. dan dia juga Di mana Yesus menerima kitab-kitab Yahudi? Yesus datang sebagai penerima firman dan juga penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan logos. Dengan theos. Dan firman Kamu itu kalau adalah baca theos. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Di mana? Bang, kalau kamu baca di kitab Injil-Injil yang menulis tentang Yesus itu banyak ajarannya. Saudara Mos, saya tanya saudara, Yesus itu penerima firman dan penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos dan firman itu adalah theos. Di mana itu Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Di mana? Kapan? Hah? Kapan? Kapan? Iya mah gana dengan Andre. Sadar lauten. Kapan? Sadar. Kapan cucuku? Dijawab cucuku.